Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Sebelum saya mulai, saya mau cek sound dulu nih. Kelihatannya tadi yang dipakai oleh guru saya. Jadi saya agak grogi nih, ada Pak Hadi. Karena beliau adalah orang yang saya anggap orang tua saya sebagai guru saya. Jadi saya nggak tahu ada Pak Hadi ini. Saya mohon izin ya Ustaz ya. Saya boleh menyampaikan materi di sini ya. Saya izin. Jamaah sekalian, ini ada dua. Mana yang enak didengar? Karena tadi saya dengar ini berdenging-denging. Yang sekarang saya pegang atau yang ini lebih jelas. Memang tadi saya bilang dengan pembawa acara bahwa saya mau coba konfirmasi dengan jamaah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita pada malam ini sebenarnya pertemuan yang membuat saya semakin berat untuk berlama-lama meninggalkan Solo atau Solo Raya. Ada kalimat romantis yang sering saya sampaikan dalam beberapa pekan ini. Bagi bapak-bapak ibu-ibu yang belum kenal saya bernama Alfian, lebih populer dengan nama Alfian Tanjung. Kalau bapak-bapak ibu-ibu mau utuh nanti menyimak pandangan-pandangan saya, kebetulan ada channel YouTube yang bisa dilihat. Videonya baru 400 buah, Ustadz Alfian Tanjung Channel. Maksud saya dengan saya menyebut begini, supaya para jamaah perlahan tapi pasti kita mencoba menghadapi keadaan ini dengan kolektif, dengan kebersamaan. Saya sampaikan di beberapa kesempatan, setiap saya bergerak di berbagai urusan. Pekan lalu saya ke tempat Pak Didi di Palur. Jumat lalu masih jumpa dengan Pak Adi Sucipto di acara Munazarah. Di sini ada Pak Mufti sebagai tim inti dari komunitas Ustadz Alfian Tanjung. Saya kadang-kadang Bapak-Bapak Ibu sekalian tidak mampu menahan mengalirnya air mata. Saya tidak tahu ini ada apa, saya kok jadi begitu cengeng melihat tanah Solo Raya, tanah Jawa Tengah ini. Mungkin nanti secara khusus saya mesti ngobrol dengan Ustadz Hadi ini. Gimana, kenapa? Betul Pak, saya kadang-kadang lagi dalam mobil tuh mata saya mengalir. Karena saya ingin katakan buat para jamaah, ini negeri aneh. Umat Islam di tanah Jawa ini kok lebih didominasi oleh orang-orang PKI gitu. Ya. Nyangkutnya di mana gitu? Kenapa sejarah perjuangan Islam itu ada di 3 titik utama? Pertama Jawa, kedua Sumatera, ketiga Sulawesi. Secara peran kepemimpinan dan dukungan kolektif, orang akan tetap lihat tanah Jawa. Jawa itu sebetulnya kekuatannya ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tapi dalam sejarah Jawa Tengah, Jawa Timur ini tidak mempertegas wajah performansi keislaman dalam jangka panjang. Tetapi sebetulnya ketika dia bisa berkoneksi dengan sejarah masa lalu dengan Jawa Barat dan Banten, itu akan ketemu. Nah, saya orang Sumatera Barat. Sejarah negeri ini akan tetap ada second line orang Sumatera Barat. Presidennya orang Jawa, Blitar, Jawa Timur, wakil presidennya orang Sumatera Barat. Saya ingin berbincang pada malam ini para jamaah, ibu-ibu dan bapak-bapak. Tadi saya sempat tanya kepada pemandu acara, apakah kita ada dialog? Saya akan tetap membuka, karena saya tidak memposisikan malam ini sebagai guru, sebagai orang yang mengajari. Saya tidak ingin, karena saya sesungguhnya agak nervous nih ada Pak Ustadz Adi Sucipto ini. Ya, karena saya menganggap beliau ayah saya. Di sini juga tadi saya ada Mas Iqbal ya. Mas Iqbal baru datang. Gimana Iqbal? Iqbal, apalagi ini ada Pak Hasni ya. Ini teman-teman semua. Saya seperti memberi garam air laut ini.
Ya sudahlah, yang sekarang kita mulai saja. Perbincangan kita malam ini adalah perbincangan yang sangat penting kita renungkan. Karena umat Islam di negeri ini adalah faktor penentu terhadap kelanjutan peran-peran umat Islam secara lebih jauh. Tapi sebelum seterusnya saya akan coba menyampaikan hal yang menarik. Sekarang ini kalau orang berangkat umroh itu tidak bisa dari Bandara Adi Sumarmo berangkat ke Jeddah, nggak bisa, harus ke Soekarno-Hatta dulu. Ya, jadi yang pernah umroh, yang pernah haji sekarang nggak bisa. Bapak boleh coba. Tapi yang menarik ternyata ada satu bandara lagi yang bisa langsung dari bandara tersebut ke Jeddah. Apa itu? Bali. Jadi biar tahu Pak, selain Soekarno-Hatta ada 3, saya satu lupa kalau tidak salah di Sumatera ya. Soekarno-Hatta dan Bali. Mungkin jamaah agak bertanya-tanya, kenapa Bali? Bali itulah sebuah daerah yang umat Islamnya itu mengalami pertambahan dengan cepat. Ya, saya ingat sekitar 7 tahun lalu saya jumpa dengan Ustadz Bahtiar Nasir. Kita ngobrol karena dia dengan saya seumur ya, sebaya, bahkan lebih tua saya 5 bulan secara usia. Sama dengan di India. Di India itu umat Islamnya hari ini menurut pengetahuan saya dan akses yang saya coba konsultasikan dan saya baca, saya dengar dan saya coba carikan konfirmasinya. Di India itu sekarang umat Islamnya sekitar 350 juta orang. Saya kadang-kadang nggak paham ya, kok umat Islam Indonesia suka, yang paling banyak kita. Saya nggak tahu itu gimana Pak Ustadz Hadi Sucipto, saya nggak tahu. Di kita itu begitu, kalau saya datang ke Malang, negara ini tergantung orang Malang. Datang saya di Solo, Solo ini menentukan. Datang saya ke Magelang, saya nggak ngerti. Jadi saya mesti, yang sebenarnya menentukan perjuangan Islam dan menentukan negara Indonesia ini daerah mana sih? Setiap saya datang ke daerah tertentu, tokoh-tokohnya Pak pasti menganggap daerah itu yang paling menentukan. Coba saya tanya nih Pak Sumardi yang nemenin saya. Pak Sumardi, sebenarnya yang menentukan Indonesia ini daerah mana sih? Kata Bapak, saya bukan ingin berdebat, saya cuma mau melaporkan. Ketika saya mengisi pengajian di Malang, kata ulama-ulama di Malang, Malang menentukan. Ketika saya mengisi pengajian di Magelang, kata tokoh-tokoh di Magelang, Magelanglah yang menentukan. Ketika saya mengisi di Banten, maka dibilang Jawara Banten yang menentukan. Saya tidak mau berdebat, saya cuma kata hampir semua kita akhirnya memang suka ataupun tidak pernah mau dianggap jadi barisan kedua. Kita maunya di barisan paling depan. Semoga ini bagian daripada semangat kita berjihad untuk membela Islam dan menegakkan syariat Islam. Ini penting, karena kalau diperdebatkan Pak Mardi aja udah mantep bener orang Solo. Saya mau bantah apa? Akbar Tanjung istrinya orang Solo. Alfian Tanjung istrinya orang Solo juga. Cuman Pak Hadi udah kasih saya tuh serat dengan bahasa-bahasa Jawa dengan kromo inggil. Jawa yang biasa aja gue kagak bisa, apalagi Jawa yang tingkat tinggi ya. Ntar belajar lagi. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, kita masuk bagian kajian kita. Perbincangan kita diberi judul optimisme dalam jihad fisabilillah. Sesungguhnya judul ini sudah tayang di channel YouTube saya yang hari ini, video hari ini. Ya, artinya walaupun judulnya sama, hari ini kita mencoba mengkajinya, mencoba memberikan satu narasi peneguhan. Karena jihad itu sekarang menjadi sesuatu yang sepertinya sayup-sayup terdengar, tapi tidak jelas ada di mana sekarang jihad itu. Kalau saya membaca respon netizen ini baru 19 orang. Itu 90% itu nyerang saya. Ya. Jadi jelas saya punya kesimpulan sementara, jihad adalah sebuah ajaran Islam, sebuah terminologi dalam Islam, tetapi dia telah menjadi sesuatu yang hilang dari alam pikir dan alam rasa dan alam kesadaran kolektif umat Islam.
Tapi saya tahu bahwa masjid ini dibangunnya atas dasar sumbangan masyarakat, betul ya? Nah, ini harus dijaga. Ya, karena saya pernah jadi ketua Majelis Syuro Masjid Tangerang Raya, ya memang masjid yang dibangun atas biaya masyarakat, dia punya kemerdekaan untuk menyelenggarakan apa saja dan mendatangkan penceramah siapa saja. Ini mungkin dipegang penting, benar-benar dijaga. Baik, kita masuk bagian pertama. Kenapa mesti ada judul ini? Karena kita emang udah. Ustaz Abu Bakar Bashir, guru kita, kemarin ikut pengibaran bendera merah putih. Wah. Ini mulai ada yang senyum-senyum, mulai ada yang cemberut. Saya tidak ingin berdebat para jamaah. Yang jelas umat ini sekarang sedang masuk pada masa-masa kematangan dalam menghadapi situasi. Saya adalah orang yang punya kebanggaan kepada seluruh kekuatan umat Islam, karena kita tidak pernah melakukan aborsi langkah perjuangan. Ini yang saya acung jempol. Peristiwa Sambo itu adalah satu fakta. Ayat yang sering saya perdengarkan memang ternyata ada pada mereka, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum satta. Jadi para jamaah yang berbahagia, malam ini kita mencoba memberikan satu posisional bahwa kita umat Islam, apalagi dengan adanya saya di ranah Solo Raya, wabil khusus kota Solo, paling tidak pada hari ini saya ingin mengumumkan kepada semua yang hadir, mari kita semua menyiapkan kemenangan di semua lini peran yang bisa kita ambil. Yang terdekat, sebagaimana tadi Ustadz Hadi Sucipto mengingatkan, kita perlu punya peran politik yang konkret. Saya ambil dulu ilustrasi sebelum masuk poin nomor 1. Andaikan Gubernur Jawa Tengah, kita sebut saja namanya Muhammad Fulan. Gubernur Jawa Tengah Muhammad Fulan ini sudah dilantik. Nah, kita buat semua imajinasi. Bukan mimpi, karena kita bisa jadi, persoalannya kita nggak pernah mau jadi. Hafal 30 juz. Tamatan S3 dengan ilmu tata negara dan sistem pengelolaan pemerintahan. Pengalaman jadi pegawai PNS atau ASN atau Pemda itu sekitar 25 tahun. Sholat 5 waktunya selalu ke masjid. Sholat malamnya tidak pernah tinggal. Sholat duhanya tidak pernah tinggal. Kemampuan menulisnya telah menulis sekitar 217 buku. Kemampuan berpidatonya bisa membuat senang seluruh warga Jawa Tengah karena dia bisa berbahasa Indonesia, bisa berbahasa Jawa, bisa berbahasa Arab, dan bisa berbahasa Inggris. Dan mungkin buat semua Bapak Ibu, mulai saya pesankan anak-anak kita harus dididik untuk bisa berbahasa Cina. Tolong camkan omongan saya. Jadi saya bicara ini, saya ini basic saya filsafat pendidikan. Jadi kalau anak-anak kita tidak pernah disiapkan kader-kader, karena Cina ini sekarang sudah menguasai Indonesia. Fenomena Sambo ini sudah jadi berita umum. Persoalan Sambo bukan persoalan penguasaan mafia pada polisi, tetapi persoalan penguasaan mafia pada Indonesia. Saya masuk penjara karena saya berceramah tentang bahaya penjajahan Cina. Sekarang kalau kata Rasulullah, bahasa itu kunci. Sekarang saya tidak bisa bahasa Cina. Acung tangan yang bisa bahasa Cina, satu orang aja. Silakan. Di ruangan ini Pak Hasni lancar bahasa Cinanya. Oke, mudah-mudahan dipahami pengantar saya ini, sehingga pada malam ini ibu bapak semua menjadikan pembelajaran kita malam ini membuat kita tidak takut kepada siapapun untuk mengatakan bahwa kami adalah umat Islam. Negeri ini tidak akan pernah merdeka tanpa jihad. Negeri ini tidak akan pernah merdeka tanpa perjuangan seluruh para ulama dan santri dalam masa yang panjang. Dan tidak ada kemerdekaan kalau tidak ada perjuangan para mujahidin, Hizbullah Sabilillah. Mujahidin Hizbullah Sabilillah ini adalah cikal bakal TRI, mulainya TKR, BKR, TRI, TNI. Tidak ada TNI kalau tidak ada laskar jihad.
Persoalannya adalah bahwa generasi-generasi muda kita tidak mendapatkan pengetahuan yang memadai tentang peran-peran orang tua kita masa lalu. Maka salah satu materi yang sekarang banyak saya kembangkan adalah sejarah perjuangan umat Islam Indonesia. Sekarang sejauh mana kalau saya buat pertanyaan, yang namanya Syahid Kartosuwiryo itu pengkhianat atau pejuang? Kata yang di ruangan sini. Iya kan? Saya bukan sedang ngajak berdebat, mari kita jujur. Seorang pejuang seperti Kartosuwiryo, seorang pejuang seperti Dr. Muhammad Nasir, seorang pejuang Kasman Singodibedjo, Prawoto Mangkusasmito, dan sederet nama-nama itu ternyata tidak cukup punya dalam hati dan pikiran kita. Ketika kita membanggakan Nasir, kita menyepelekan Kartosuwiryo. Padahal antara Kartosuwiryo, Soekarno, dan pemimpin PKI itu langsung gurunya sama, namanya Haji Umar Said Cokroaminoto. Haji Umar Said Cokroaminoto itu pelanjut dari perjalanan yang dirintis oleh Sudarno Hadi. Sudarno Hadi itu wong Solo, nama dikenalnya Haji Samanhudi. Haji Samanhudi terkenal kemana-mana, nama aslinya Sudarno Hadi. Kemudian berdiri Sarekat Dagang Islam dalam rangka melawan hegemoni ekonomi Cina. Betul Pak, Solo. Iya. Tapi nggak bisa menafikan orang Sumatera Barat. Wakil presidennya orang Sumatera Barat. Artinya saya udah bilang tadi, poros kekuatan umat Islam itu di Indonesia itu Jawa, Sumatera, dan Sulsel. Anda nggak akan pernah bisa memungkiri fenomena Sulawesi Selatan. Oh, apa bagaimana dengan yang lain? Tidak ada proses menyepelekan yang lain. Tapi ketika tiga triangle ini bangun, maka kita akan sampai pada sebuah. Nah, persoalannya adalah generasi kita hari ini, generasi yang tidak berhubungan dengan peran kesejarahan masa lalu, pemahaman hari ini, dan agenda perjuangan ke depan. Terus terang saja, bisa dijelaskan kepada saya kenapa di Solo sampai 10 tahun wali kotanya Kristen. Katanya di Solo ada ngeruki. Berarti kan nggak ngaruh terhadap edukasi masyarakat jangan milih pemimpin kafir. Katanya ada asalam. Bukan itu yang salah, karena sesungguhnya untuk kasus Solo saja ada 220 sekolah umum. Ini penting para jamaah, berbicara kekuatan politik, bicara kekuatan kekuasaan, bicara kepemilikan harta kekayaan, itu akan bermuara kepada sebuah akumulasi potensi. Nah, pertanyaannya adalah kita terlalu lama berputar di poros sendiri. Kalau untuk firman-firman Allahnya kita nggak akan berdebat. Kita tidak akan pernah menyoal satu huruf pun dari Quran ini, karena sudah ditegaskan al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kita tidak akan pernah ada keraguan, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Persoalan yang kita punya hari ini adalah ketika kebenaran yang sudah paten, kita tidak mempunyai rumus turunan. Nah, itu baru sukses di bidang perbankan, maka muncullah perbankan syariah. Perbankan syariah di seluruh dunia, dia menjadi solusi terhadap menangani persoalan ekonomi. Tetapi ketika kita punya menara syariah yang meresmikannya Cina semua, tapi wakil presiden yang ulama pun nggak diundang. Ya, itu terjadi sekitar tahun 2020 itu di Jakarta tuh ada menara syariah yang mungkin dibangunnya sekian miliar atau sekian ratus miliar atau mungkin triliunan. Ketika diadakan semacam launching, acara soft launching, acara deklarasi, yang ada Cina semua. Perbankan syariah yang punya dia. Ini sejadah nih, karpet nih, coba cek. Ini yang buat Cina juga. Apa yang ingin saya katakan, bahwa perjalanan kita hari ini harus sampai kepada sebuah kesadaran bahwa kita malam ini akan mencoba memanggil ulang. Jihad itu adalah sebuah nilai yang harus menyatu dalam diri seseorang. Maka saya mulai mengerti kenapa laki-laki di tanah Sumatera Barat tidak boleh tinggal di kampung. Kami ini punya mental merantau.
Tunjukkan kepada saya di kampung mana, di kabupaten mana, di kecamatan mana yang tidak ada orang Padangnya. Ada, sampai kemana-mana. Bukan bagus, saya bukan sedang memuji. Ada wilayah ternyata ada sistem yang dibangun oleh para orang tua masa lalu. Nah sebetulnya itu juga terjadi dengan apa yang sering diterangkan oleh Ustaz Salim Afilah. Ustaz Salim Afilah itu dengan sangat bagus sekali menceritakan bagaimana perjuangan Pangeran Diponegoro, termasuk peran daripada Wali Songo. Wali Songo yang diterangkan di buku sejarah sekolah anak-anak atau Wali Songo yang difilmkan dalam film-film layar lebar itu semuanya lebih bersifat Israeliat. Mereka rata-rata hafal Quran. Mereka siap berperang dengan segala kemampuan dan ajaran yang pernah Rasulullah ajarkan. Tapi itu nggak pernah ada di sekolah kita. Yang namanya Wali Songo ujung-ujungnya ntar main wayang. Saya tidak dalam konteks menolak wayang ya, tapi sering tidak dipahami bahwa termasuk kita dengan acara-acara di keraton beberapa waktu ini saya lama-lama mempelajari. Lalu terjadilah sindir menyindir yang tajam. Kasus apa? Kiai Slamet. Kiai Slamet itu orang apa binatang? Mungkin tidak semua bapak-bapak paham, tapi mungkin Ustaz Hadi paham. Jadi yang namanya sapi-sapi itu adalah, atau kerbau-kerbau itu adalah rombongan baris belakang. Rombongan baris depan itu para ulama. Dan itu menjadi cerita sejarah yang membuat tanah Jawa ini kuat. Solo, Jogja, dan jaringan sebenarnya adalah kesultanan kekuatan Islam. Jadi perusakan budaya ini yang sekarang kelihatannya telah lama tidak disadari. Maka dengan kita berkumpul pada malam ini, kita mulai masuk saja. Supaya kita tidak pernah ragu, hanya dengan jihad sajalah Islam itu bisa ditegakkan. Ya. Tapi perlu kita luruskan dulu, jihad itu adalah totalitas. Kalau senjata, menggunakan senjata, pasukan bersenjata, itu mah urusan bukan kecil ya, bagian daripada komponen dan elemen jihad. Jadi si jihad itu satu kesatuan sistem perjuangan. Nah ini yang saya lihat, kadang-kadang kalau udah merasa laskar, bisa ini menganggap yang lain tidak berjihad. Nah, Anda salah. Anda pasukan jihad nih bersenjata semua. Tapi yang pegang bolpen, yang pegang stempel merah cap basah saya. Dengan ini rombongan sini tangkap semua, bunuh semua, tanda tangan saya. Ya kan? Kalau saya bikin surat lain kan bisa. Yang ini dikasih hadiah semua, dikasih rumah tanah 1 hektar dan disiapkan istri 4, yang lain nggak boleh ribut. Tanda tangan, jihad kan? Ibu jangan marah ya Bu, saya kasih tahu di Indonesia ini para pengusaha-pengusaha Cina itu ada yang sampai istrinya 40. Ini saya bukan sedang gojekan, saya sedang ceritakan bagaimana skema mereka mencaplok Indonesia. Dari Cina dia datang dalam jumlah besar sebagai pegawai, sebagai tenaga kerja, di bawah dia rusak. Kalau ada anak bayi Cina yang meninggal, dia nggak akan lapor Pak, nggak akan lapor ke RT dan RW. Karena akte kelahiran yang dimiliki dari anak-anak Cina itu nanti akan dipakai untuk pendatang yang datang ke Indonesia. Nah gerakan-gerakan ini tidak disadari, ditambah dengan penguasaan tanah di seluruh Indonesia. Nah jadi poin pertama, kenapa kita optimis itu artinya kita percaya diri, kita tidak ragu, kita punya kepastian. Yang pertama adalah keberadaan Allah dan janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang pasti terhadap orang yang berjihad. Jadi yang pertama adalah keberadaan Allah dan janji Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak dan semua adik-adik, para remaja dan para jamaah al-Islam, kita malam ini mencoba memantapkan diri agar kita yang sudah terdidik dengan anak saya, satu di antara alumni Ngeruki ya. Biar jelas dulu nih ya. Ada yang gontor, ada yang Ngeruki. Saya sebar anak-anak saya ke pesantren-pesantren yang saya punya kebanggaan ke depan. Jadi yang pertama optimisme karena keberadaan Allah. Suka orang-orang model, orang-orang PK ini mana Tuhan, mana Allah.
Sekarang kita balik. Buktikan kalau Allah itu tidak ada. Kita selama ini selalu diganggu oleh orang-orang yang ingin membuat kita ragu atau bingung, padahal tidak ada alasan untuk meragukan itu. Apalagi kalau kita udah baca surat Ar-Rahman ya, apalagi yang mau engkau ragukan. Kita susah bolak-balik, Allah tuh disalah. Hidup miskin, Allah yang disalahin. Miskin dan kaya itu bukan takdir, miskin dan kaya itu pilihan. Kalau cuma jadi ASN, cuma jadi PNS, maaf ya Pak Mardi ya, Anda jangan bermimpi punya uang 900 miliar. Nanti jadi Sambo. Sambo kan juga pegawai pemerintah kan. Yang namanya Polsek itu gajinya paling tinggi cuma 10 juta dengan tunjangan-tunjangan. Tapi bisa punya rumah yang harganya 50 miliar. Nah, oke, poin pertama selesai. Yang kedua, optimisme jihad yang perlu terus kita tumbuhkan adalah adanya garansi Rasulullah, ya, pahala surga dan syafaat dari Rasulullah. Nah, persoalan ini perlu kita pahamkan dulu. Saya terus terang, anak saya ada yang di Merauke, tapi saya tidak mau mereka, maaf ya, anak saya nggak izinkan kemana-mana. Saya tetap bilang, ntar lu ngobrol dulu sama Abi. Ini urusannya gimana? Alhamdulillah saya dengan Ustaz Abu Bakar Basir sangat dekat, pernah duet malah ya. Kita ceramah duet di Kabupaten Tangerang tahun 2000-an. Nah, jamaah yang berbahagia, pada malam ini saya ajak dengan nanti kita buka tanya jawab, mari kita bangun dulu. Nah, di antara jihad yang sangat tercecer adalah jihad al-iqtisadiyah dan jihad as-siyasah. Kalau jihad askariyah, jihad laskar, jihad ini tidak harus dilakukan, tetapi jangan diomongkan depan umum. Punya satu senjatanya AK-47, di foto-foto masukin YouTube, akhirnya ditangkap, diseksa semua, istrinya ikut ditangkap, goblok. Kalau latihan gituan dilakukan saja, disiapkan, nggak usah di foto-foto dimasukin YouTube. Kalau bukan dibilang goblok tersinggung lagi. Yang begitu dikerjakan, dilatihkan, disiapkan. Jadi idat dan ribat itu tidak usah diumbar-umbar, gak usah masuk YouTube. Nah, kita malu dengan kelompok Kristen. Orang-orang Kristen tidak pernah membangun yang namanya Brigade Yesus secara terbuka, tapi mereka memasukkan anak SMP kelas 2, SMP kelas 3, SMA kelas 1, 2, 3, mahasiswa semester awal sampai akhir untuk bergabung di Perbakin. Tahu Perbakin? Persatuan Penembak Nasional. Jadi pemuda-pemuda gereja masuk di Perbakin, sehingga dia masih SMP sudah mengenal bermacam ragam senjata, sudah mampu bongkar pasang senjata. Kalau dengan masuk Perbakin ditangkap nggak? Nah itu makanya saya bilang goblok tadi. Jadi akhirnya kita nyusahin diri sendiri. Nah, cuman kalau diomongin begini tersinggung. Ntar kalau ketemu saya dicemberutin. Anda ini pengecut. Ente nggak taktis, saya bilang. Ya kan kita sama tahu kok. Bukan berarti saya menyepelekan kemungkinan dan resiko perjuangan. Sekarang Brigade Yesus, Laskar Kristus, Laskar Bunda Maria, pasukan Kelawar Hitam, pasukan Super Ninja, pasukan Paulus, mereka ada di mana-mana. Lihat sekarang, siapa pejabat nomor 1 di kepolisian? Siapa yang jadi Kadensus? Siapa yang jadi Pangkostrat? Karena kita tidak melakukan persiapan. Jadi walaupun jumlah kita banyak, keberanian kita hebat, cuma tinggal bilang, tangkap dia, tembak dia, selesai. Dulu kita masih punya M. Yusuf, kita masih punya Pak Z.A. Maulani, tapi kan itu cerita masa lalu. Berikutnya apa? Maka penampakan yang ditampilkan oleh guru kita Ustadz Abu Bakar Basir itu harus ditangkap sebagai rumus utama. Kita harus, saya tidak melihat itu. Beberapa orang cetakan lama, produk lama yang tidak memahami fikul waqi, yang tidak memahami pilihan-pilihan strategi alternatif, melihat itu sebagai pengkhianatan. Itu yang saya sayangkan. Ya, kalau bahasa anak Jakartanya itu kurang ngopi sama kurang piknik.
Saya tahu nih ada yang tersinggung saya ngomongin ini. Kita kan semuanya ingin berjihad, kita ingin menegakkan syariat Islam. Negeri ini udah mayoritas muslim. Saya satu hari ditanya oleh salah satu petinggi tentara waktu saya masih sering memberikan pembekalan di instansi Angkatan Darat. Ustadz Alfian, kami ini sering bersama Anda, tapi Anda kemana-mana belain Islam terus. Apakah ada dalam pikiran Anda untuk memberontak? Saya ditanya gitu, Pak. Saya bilang, Pak, umat Islam itu nggak perlu berontak. Negara ini mau jadi negara Islam juga nggak ada larangannya, Pak. Jadi para jamaah harus tahu kalau negara kita dibentuk jadi negara Islam itu nggak ada larangan. Jadi kenapa kita mesti marah-marah, mesti ngotot-ngotot? Maka itu saya bilang masuk pada kombinasi kerja. Jadi formula yang pernah dibangun oleh Kartosuwiryo, yang pernah dibangun oleh Pak Sakiman atau mungkin dikenal dengan Pak Nasir itu harus diambil dengan bagus dalam kombinasi regulasi yang membuat kita di bawah itu bisa kerja. Nah, persoalannya adalah generasi kita sekarang mengalami missing link. Anak-anak pelajar Islam Indonesia, anak-anak HMI, anak-anak ini kan kombinasi, Pak. Kalau Bapak Ibu mau tahu, keberadaan pelajar Islam Indonesia itu adalah tempat pertemuan antara anak santri dan anak non santri. Secara praktek edukasi di negara kita, pesantren jauh lebih sedikit daripada non pesantren. Pahami ya, saya bukan sedang mengecilkan atau membesarkan. Karena perjuangan apapun dalam bentuk mengandalkan masjid, mengandalkan pesantren tok, kita nggak pernah menang. Maka harus digabung. Maka rohis rohani Islam SMP SMA sudah dibubarkan tahun 2006. Remaja-remaja masjid sudah mati sejak tahun 1996. Jadi potensi-potensi perjuangan umat memang telah dilumpuhkan lama dan sayangnya nggak kita sadari. Karena tuan-tuan guru, para kiai, para ini ada di pesantren, dia berputar terus di dalam dengan 1000 orang santrinya. Padahal negeri ini penduduknya sudah menembus hampir angka 300 juta. Mudah-mudahan dipahami ya. Saya tidak ingin ada yang salah paham bahwa saya sedang mengajak kita semua termasuk ibu-ibu. Karena kemenangan perjuangan Islam sejak zaman Rasulullah atau zaman-zaman apapun ada kuncinya di kalangan emak-emak sama di kalangan milenial. Ada satu kaul ulama mengatakan an-nisa imadul bilad wa ma soluhatul bilad wa ma fasadatul bilad. Oke, poin ketiga. Optimisme kita akan adanya perlawanan, perjuangan dan bentuk-bentuk yang positif dalam perjuangan Islam. Yang ketiga adalah regenerasi biologis dan ideologis. Saya baru dengar dari Ustadz Hadi bahwa saya ini kan ini pertemuan kedua nih, ya Pak. Ternyata saya pikir saya cuma diundang suruh ngisi pengajian biasa. Ternyata saya dijadikan apa nih kalau kata bahasa? Alfian, kamu kesini. Nah, Pak Mardi nggak bilang-bilang bahwa saya diatur. Saya berpikir tadinya hanya karena ada teman, Ustadz ada pengajian tolong. Tapi saya tidak ada persoalan karena saya sudah merasa sebagai bagian daripada dinamika perjuangan umat Islam di Solo Raya. Untuk itu ke depan Bapak Ibu saya tanya, mau nggak punya gubernur Jawa Tengah seperti yang saya bilang tadi? Nah, kalau mau mari kita rancang kemenangan, jangan nanggung. Kita tidak perlu main curang. Saya tidak pernah menganjurkan kecurangan, tapi saya akan memberitahu siapa yang bermain curang, di mana mereka berbuat curang, apa model kecurangan. Itu yang perlu kita paham. Jadi jangan ingin tidak curang tapi tidak memahami kecurangan musuh. Itu namanya goblok. Ya. Nah, itu pembahasannya nggak terbuka tuh nanti tuh. Bisa menang Jawa Tengah. Pertanyaan sekarang, di ruangan ini siapa yang siap jadi gubernur Jawa Tengah? Bapak siap nggak? Bapak siap? Benar. Gubernur Jawa Tengah. Nih yang pojok. Semuanya nggak siap. Ntar giliran Alfian Tanjung bilang siap jadi gubernur Jawa Tengah, semuanya nggak setuju. Itu penyakit kita. Diminta maju nggak ada yang maju, giliran yang pengen maju sopo.
Sop. Tapi kalau Cina nggak disoal. Saya bingung sampai sekarang nih Pak Hadi. Saya mau lapor Pak di seluruh Indonesia Pak. Kalau ada orang mencalonkan jadi apapun, apakah legislatif, apakah wali kota, apakah bupati, apakah gubernur, kalau dia berbeda suku itu dimusuhin Pak. Tapi kalau Cina nggak apa-apa. Bisa nggak Bapak jelaskan kenapa itu Pak? Ininya terlalu besar Pak. Ya. Jadi sekarang mereka itu melumpuhkan orang-orang yang menolak diberi fulus. Mereka datang dengan mengirimkan menggunakan kontainer atau mobil box. Mungkin Pak Mufti kalau disogok 5 juta, antum nanti liputan Ustadz Alfian dihilangin aja, nggak usah. Kasih 5 juta hilang. Tapi ketika bertahan tidak, lalu dikasih, saya transfer 5 miliar. Udah dibuang semua. Oke ya, ini saya cerita yang menarik buat ibu bapak sekalian. Di Palestina itu ada yang namanya wisuda Taman Quran. Ibu-ibu saya tanya sekarang nih, ibu-ibu kalau di masyarakat di TPA suka ada wisuda Taman Quran nggak? TPA wisuda, masa nggak tahu apa nggak pernah ngajar? Ya saya walaupun kemampuan saya tidak ideal, saya ngajar di TPA. Ada program-program wisuda anak-anak Taman Quran. Mari kita bedakan Taman Quran yang ada di Indonesia itu anak yang belajar Iqra 1 sampai Iqra 6. Gitu ya Pak Mardi ya. Ntar diumumkan, anak-anak kita akan ada wisuda nasional. Nah itu persoalannya karena ini tidak ada di pesantren. Biar Bapak Ibu tahu ini adalah sebuah pilihan ketika metode Baghdadiyah digantikan oleh Iqra tahun 1985. Ternyata dalam kajian ilmu Al-Quran, dalam kajian makna Ruhul Quran, Ulumul Quran, ini persoalan. Karena anak-anak yang belajar Iqra 1 sampai Iqra 6, kalau udah selesai belajar Iqra 6, akhirnya nggak kemana-mana. Karena nggak ada lagi kan forumnya, nggak ada lagi pelajarannya. Nah mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah di pesantren, yang sekarang masih di pesantren harus memahami bahwa kita punya persoalan. Bapak ibu tahu di negeri kita, nanti boleh di searching di Google, 70% remaja Islam Indonesia tidak bisa baca Quran. Ya kan kalau saya ngomong kan dibilang saya bohong. Kalau yang punya handphone boleh langsung lihat. Jadi mengerikan. Kenapa? Karena kita selalu ada dalam saya di Uruki, saya Darus Syahadah, saya di Iskandar, saya juga dukung kok. Tahu nggak bahwa ada 200 lebih sekolah umum yang isinya 90% itu pemuda dan remaja Islam? Tahu nggak Bapak Ibu sekalian, kalau di lapangan Manahan itu malam-malam kalau habis pertandingan Persis melawan yang lain itu bisa lebih 10.000 anak-anak menggunakan motor. Brun, 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 brun. Lihat subuh hari di masjid mana mereka sholat subuhnya? Nol Pak. Apa boleh saya bilang tuh ratusan ribuan motor masing-masing berdua, asumsi 5.000 motor, 5.000 kali 2 berarti 10.000. Saya boleh bilang tuh anak-anak yang bermotor mengiringi persatuan sepak bola Solo ataupun namanya, saya boleh bilang mereka tuh orang Kristen gitu? Tidak. Secara akumulatif Solo Raya itu masih 80% Muslim. Pertanyaannya kan menjadikan Quran sebagai pedoman ini pilihannya memang harus 2. Yang sifatnya sudah mantap, pesantren, dia akan belajar dasar-dasar, dia akan belajar nahwu sorof, dia akan belajar hafalan, dia akan belajar tafsir terus. Nah masyarakat bagaimana? Jangan sampai apa yang suka saya nyanyikan, Al-Quran, kitab suci yang disimpan dalam laci, yang dikunci, yang dibaca kalau ada orang mati. Secara sosiologis itu yang terjadi. Mungkin jamaah di sini tidak, tapi kan kita tengok kiri kanan. Kapan kita akan out of the box? Selama kita berpikir dengan apa yang ada di cangkang kepala kita saja, kita nggak akan pernah besar. Dan inilah mungkin bagian yang saya menangkap. Ya, guru saya Ustadz Hadi Sucipto ini cukup jeli membaca saya. Saya akan katakan buat jamaah semua,
kita malu bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah nanti. Masa hampir 1,5 warga Solo dipimpin oleh wali kotanya Kristen? Saya nggak ngerti. Padahal dipimpin oleh pemimpin kafir itu jelas sekali larangan dari Allah. Nah, kita ambil contoh di Palestina. Di Palestina itu ada anak-anak wisuda juga. Tapi anak-anak yang diwisuda di Palestina itu hafal Quran. Umurnya sama 6 tahun dan sampai 12 tahun. Kalau yang di Indonesia belajar Iqra, ba, ab. Nah, ini ya udah bayar sekian ratus ribu, wisuda seperti di kampus. Anak-anak ini baju di badan ala kadarnya. Wisuda juga Pak, tapi dengan lagu-lagu yang menggetarkan. Langkah semangat, maju tiada henti. Untuk Islam kami korbankan diri. Api jihadku berkobar di hati. Takkan padam wujudkan cita kami. Menegakkan kedaulatan Islam. Hidup mulia atau syahid mati. Hanya Allah satu tujuan kami. Kejayaan Islam kan kembali. Ini anak nyanyi depan istana, lagunya lagu cinta. Kecup bibirmu, coba. Begitu Pak, 17 Agustus tahun 2022. Yang namanya kemerdekaan itu hari perjuangan. Kenapa dinyanyiin anak kecil lagunya lagu cinta-cintaan? Itulah Indonesia. Anak-anak Palestina ketemu. Sebutlah ini anak Palestina. Nak, kamu di sini kan bahaya. Yuk ikut ke Indonesia. Di Indonesia aman. Kamu bisa main PlayStation, kamu bisa main game online, kamu bisa main Ragnarok, kamu bisa Mobile Legend. Nah, bapak-bapak kan nggak ngerti tuh yang ngomong gitu kan, tuh ketawa yang ngerti nih. Anak-anak Palestina nggak ada yang mau Pak Bu diajak ke Indonesia, nggak mau. Apa kata mereka? Kami ada di sini menunggu syahid. Kenapa? Karena Qurannya. Sekarang anak-anak zaman sekarang, ya saya tidak ingin menuding kiri kanan. Pesantren-pesantren jujur jawab dengan jujur. Sebetulnya banyak anak di pesantren itu kebanyakan kemauan dirinya atau kemauan orang tuanya. Nah itu akibatnya orang belajar bukan karena ingin drive-in-nya. Dulu saya walaupun tidak ngalamin, orang-orang di Sumatera Barat itu ada yang namanya tradisi anak surau. Jadi anak-anak SD kelas 5, kamu kelas berapa sayang? Sekolahnya? Kelas 2? Belum sekolah? Ya nggak apa-apa. Hah? OTK ya, nggak apa-apa ya. Walaupun belum mengerti betul, dengerin dulu ya sayangnya. Nah sekarang kalau saya coba lagi tes nih di ruangan ini, telanjur nih kita bicara bab jihad nih. Ini dari ujung sini sampai sini. Yang umurnya 17 tahun sampai 25 tahun angkat tangan. Yang laki-laki dulu. Jangan gojekan ya, ini serius. Materinya jihad, optimis jihad, tapi yang isinya udah pada engkong-engkong semua. Bukan saya menghina, memang jihad itu tidak ada umurnya. Tetapi peran-peran yang sifatnya laskar, peran-peran yang sifatnya kombatan tetap dibutuhkan anak muda. Artinya catatan buat kita pada malam ini bahwa regenerasi biologis dan ideologis, bapak-bapak dan ibu-ibu di majelis malam ini saya sebut lebih banyak dominan adalah pelanjut perjuangan ideologis. Kalau kita mau rinci yang dekat-dekat saja, jilbab di SMP negeri, di SMA negeri, di perguruan tinggi negeri itu bukan karena kebaikan pemerintah, tidak. Itu perjuangan berat anak-anak pergerakan pelajar dan mahasiswa Islam. Bukan anak pesantren Pak. Di pesantren ya pakai jilbab memang udah dianjurkan dan diwajibkan kan Pak Hadi. Tapi yang di sekolah umum, tolong diperhatikan, itu tidak akan pernah ada pakai jilbab. Bukan karena perjuangan orang yang di pesantren. Di pesantren nggak perlu lagi memperjuangkan jilbab, udah pakai jilbab.
Mudah-mudahan Bapak-bapak Ibu memahami bahwa apa yang sedang saya sampaikan ini sebagai sebuah kesadaran kolektif bahwa kita tidak akan pernah punya kepastian. Sekarang Mas Gibran ingin jadi gubernur Jawa Tengah. Jamaah di ruangannya setuju nggak? Mas Gibran ingin jadi gubernur Jakarta. Jamaahnya setuju nggak? Ternyata jadi karena bapaknya presiden. Anda boleh berbusa-busa bilang nggak setuju. Lalu anggaplah terjadi. Saya nggak mau bantah-bantahan. Kan kosong nih wali kota Solo. Walaupun mungkin ini Karanganyar ya? Solo ya, masih Solo ya. Karena saya kadang-kadang bingung baru jalan Selangkah udah Sukoharjo. Jalan Selangkah saya ngisi pengajian di mana? Tahu di Boyolali. Kayaknya baru Selangkah udah di Boyolali. Maaf ya Bu ya, maklum anak Betawi bingung nih kan. Sekali waktu mau ke Boyolali sampai panas pantat nggak sampai. Ternyata Boyolali ujung. Ternyata Solo ujung juga ada. Capek juga. Ini saya pikir udah di mana. Oke, kita juga sampai ke 4 dulu biar nanti ada tanya jawab. Kita takut kemalaman. Sekarang baru jam 11 kurang seperempat. Ibu-ibu nih udah ini nih. Baik, yang keempat. Kenapa kita optimis terhadap jihad kita di negeri ini? Yang keempat adalah keberadaan kelembagaan keumatan. Pertama, masjid. Masjid seperti yang kita punya ini harus dirawat. Pesan saya yang lain, mohon maaf nun sewu ya kalau bahasa kitanya ini. Ini masjid sudah ada IMB-nya belum? Mana tadi Pak Ketua? Ya, nggak ketua deh, sekretaris deh, siapa deh? Nggak, jangan teriak rame-rame. Cukup satu orang dan Anda bilang udah lihat belum tuh IMB-nya udah ditangkap. Jangan udah tuh cuman karena malu sama pertanyaan saya. Udah, mana sekretarisnya? Ini ya udah, bukan saya dalam konteks sedang marah. Jangan sampai nggak punya. Logikanya gampang. Kalau kita punya bangunan, tidak punya seperti kita bawa mobil bagus tapi nggak pegang SIM. Anda punya bangunan, bilang dibangun masyarakat, tapi nggak punya IMB. Lalu nanti wali kotanya Kristen, wakilnya Kristen. Dibikin peraturan. Apabila ada bangunan berupa bangunan umum, rumah tinggal, ataupun rumah ibadah, apabila tidak ada surat resmi hitam di atas putih yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah, maka pemerintah berhak untuk mengambil alih. Terbayang nggak oleh bapak-bapak secara nasional banyak masjid-masjid yang tidak punya status hukum yang jelas? Saya tidak sedang nakut-nakuti. Saya ini 15 tahun, 10 tahun saya ketua majelis syuro untuk kurang lebih 2.800 masjid. Kita kebingungan ketika tahu-tahu masjidnya diambil alih, digembok oleh Pemda. Emang gak ada IMB-nya. Kalau Anda ngelawan dengan atas nama jihad. Tapi Anda kan gak punya status legal formal. Akhirnya ketika Anda bawa di pengadilan kalah. Saya ingin katakan ini sebagai bentuk, ini salah satu kerja perjuangan politik. Lebih bagus kita punya KTP. Bapak walaupun pemberani, antum jago jihad, punya duit 1 triliun, mau naik kereta tapi nggak beli tiket, nggak bawa KTP. Bisa Bu naik ke kereta nggak bawa KTP dan nggak punya tiket? Bisa juga, tapi berantem terus, dikemplangin terus sama Polsuska, ya Pak ya. Bapak udah sampai nih di mana, di Purwosari atau di Solo Balapan, mau pergi ke Surabaya atau pergi ke Gambir. Antum sampai nggak ke Gambir kalau caranya kayak gitu? Sampai juga tapi berantem terus, mana nyaman ya, dipukulin dulu karena nggak bawa KTP atau diborgol dibawa-bawa. Oke, nanti kita buka tanya jawab. Yang keempat ini keberadaan lembaga-lembaga keumatan. Pertama masjid, kedua pesantren. Nah ini pesantren menghadapi beban berat dengan dikeluarkannya undang-undang pesantren. Salah satu hal yang termaktub dalam pasal dan ayat undang-undang pesantren, nanti pesantren-pesantren harus dilakukan standarisasi kualitas ustadz dan ustazahnya dengan paradigma Islam Nusantara. Ini yang tidak dipahami. Nah, itulah pentingnya produk politik. Maksud saya bukan yang begini produknya. Ya, saya waktu kemarin ditahan kan 4 tahun vonis saya. 1-2 orang ustadz hafal Quran itu, Ustadz Sumardi itu divonis 9 tahun penjara. Ibu tahu nggak divonis 9 tahun penjara karena apa? Karena nikah.
Sekarang orang nikah pun bisa dipenjara. Kenapa? Dalam undang-undang perkawinan, perempuan yang boleh dinikahkan itu umurnya 19 tahun ke atas. Jadi gitu Ustadz Hadi. Jadi kasus ini, pernikahan si Ustadz ini, Ustadz muda ini dengan istrinya usianya baru 18 tahun 10 bulan. Karena ini menyangkut undang-undang, dilaporkan oleh Bu D-nya atau Bu Le-nya yang kebetulan jaksa. Bayangkan nikahnya resmi, tahu-tahu dia, nah, ketika diurus, dibuat laporan, diproses hukum, masuk pasal 1 melanggar undang-undang perkawinan, pasal berikutnya melarikan anak orang, pasal berikutnya, jadi 9 tahun orang nikah dihukum 9 tahun. Ya, saya pikir bapak-bapak, ibu-ibu perlu memahami, saya dengan beliau ini sebenarnya ketemunya selalu di forum resmi ya Pak Adi ya. Kita belum pernah ngobrol agak mendalam, tapi kelihatannya proses perenungan saya dalam jangka panjang walaupun saya lebih junior mulai ketemu. Kita ke depan harus merancang kemenangan. Jadi keberadaan pesantren, kampus, pasar. Saya pernah tahu ada pasar dibakar, namanya Pasar Tanah Abang. Pasar Tanah Abang itu dibangun tahun 1972. Pasar Tanah Abang itu kemudian rata dengan tanah, berubah kepemilikan. 95% tadinya dipegang oleh orang Sumatera Barat alias Padang bersama dengan orang-orang dari Tasik. Maka di Sumatera Barat ada namanya Los Tasik. 95% Pasar Tanah Abang itu dikuasai oleh kaum pribumi muslim. Itu dulu. Setelah tahun 2002 itu beralih. Coba perlu saya pelajari kalau daerah-daerah yang lain. Coba saya teruskan dulu. Pasar Tanah Abang, Pasar Panimbang, Pasar Klewer, Pasar Turi, Pasar Cianjur. Jadi dari tahun 2002 sampai 2010 tercapailah 500 pasar-pasar rakyat yang terbakar atau dibakar. Terbakar atau dibakar. Ya, tapi persoalannya kan untuk kasus Pasar Klewer yang ditangkap siapa, yang berbuat siapa? Saya tahu. Itu yang main kalau bukan ini pasti yang matanya sipit. Nah sayangnya sentra-sentra pasar ini tidak juga dikawal oleh orang-orang yang punya kesadaran terhadap misi dakwah. Dan saya tidak ingin menyerang siapapun karena kita memang tidak melihat perjuangan ini di semua lini. Jadi kalau hari ini ada tahap kedua, saya dihadirkan oleh bapak-bapak para pimpinan Majelis Taklim Al-Islah dengan masjid-masjid yang namanya muslimin semua Pak ya? Muslimun ya, pokoknya sama ada namanya ya. Ini udah keren banget udah. Tapi tanggung, masjidnya baru berapa? Baru berapa Pak? Ada berapa jumlah masjid muslimun? Enggak, se Solo Raya. Ada berapa? 2? 3? Kok gak ada yang mau jawab sih? Orang saya nanya sih. Halo, berapa? Berapa Pak Mardi? 3. Wah, kalah sama Pak Harto. Pak Harto bikin 1000 kurang 1, 999. Ya. Baik, jadi keberadaan sentra kelembagaan umat Islam ini harus dijaga. Satu mesti dijaga. Saya tidak ingin meneruskan karena kita harus akhiri dulu sampai poin kelima baru kita dialog. Optimisme kita dalam berjihad fisabilillah yang kelima adalah solidaritas dunia Islam sebagai kekuatan Islam internasional. Waktu kita menghadapi perang melawan pasukan Obed itu Robert atau pasukan merah di Ambon, itu sebuah pertempuran panjang yang dimulai dengan peristiwa berdarah 1 Syawal 1999. Saya lupa, ini hijriahnya 14 berapa lupa. Jadi pertempuran antara sejak tanggal 1 Januari tahun 1999 di bulan Syawal, kebetulan berdekatan harinya itu, sampai tanggal 22 bulan Agustus tahun 2002, 7.700 muslim yang mati dibunuh oleh pasukan Kristen. Dan yang datang ke sana beragam. Para mujahidin yang datang dari Afghanistan, yang datang dari Saudi Arabia, dari Sudan, dari Mesir, datang
Dan yang datang itu pemuda-pemuda yang usianya 20 tahun, 30 tahun, dan mereka rata-rata konglomerat. Ini kita kan mau berjihad biar mati, kenapa? Karena nganggur. Nah hidupnya nganggur, berjihad tadi biar mati. Enggak. Pejihad sejati itu kan bi amwalikum wa anfusikum. Jadi dia punya modal, bukan karena ngelamar kerja di mana-mana nggak ada, ekonominya babak belur, lalu mau apa? Mau jadi pasukan jihad biar mati masuk surga, enak loh. Saya bukan sedang nyerang pribadi ya, tolong diperhatikan. Apa yang saya sebut dengan poin nomor 5 ini luar biasa. Sama dengan di Bosnia Herzegovina. Ketika tahun 1992 meninggalnya Josip Broz Tito. Pernah dengar nama orang yang ada Titonya? Halo? Pernah dengar ada orang yang namanya ada Titonya? Halo? Ada ya? Josip Broz Tito itu adalah pemimpin Yugoslavia. Yugoslavia itu jaringan negara-negara yang digarap dengan bagus, yang kemudian pecah menjadi Bosnia Herzegovina, Kroasia, Montenegro, dan disitulah terjadi perang yang sangat berat ketika teman-teman Muslim yang ternyata Islamnya Islam KTP, sama dengan kita, maaf ya, saya harus katakan dengan berat hati. Saya di sini selama hampir 3 tahun banyak menemukan pasangan-pasangan yang menikah tapi beda agama. Pak Mardi mau mengiyakan saya atau tidak? Masyarakat loh ya, bukan lingkungan santret, ini masyarakat kita ini. Saya ngurus surat-surat ke Pak RT. Pak RT itu namanya persis dengan nama salah satu ayat atau nama surat di Quran, tapi istrinya Kristen. Ibu-ibu bisa jawab gak Bu? Kenapa ya di maaf ya, saya tidak berani ngomong per kampung-kampung ya. Dalam temuan saya lah di Solo Raya ini bisa kita temukan orang menikah beda agama tapi nggak merasa salah gitu. Di mana nyangkutnya itu? Pak Ustadz Hadi, satu kalimat aja Pak Ustadz. Kenapa Ustadz? Menikah beda agama tapi nggak merasa salah gitu. Malah kadang-kadang kalau lagi sambutan membangga-banggakan, saya ini Indonesia Raya, nama saya Fulan, istri saya Kristen. Ini apa? Maka ingin saya katakan, solidaritas inilah yang sekarang menjadi lemah karena kita ternyata tidak pakai ini. Quran ini kan sebenarnya satu nilai yang sangat susah dibendung. Dia akan ada dimasuk ke dalam batok kepala dan di jiwa siapa. Kalau Bapak Ibu tahu pernah dengar ada yang namanya Ummu Kulsum. Ummu Kulsum itu seorang penyanyi dari Mesir. Walaupun kita berdebat soal nyanyian, tapi Ummu Kulsum memang lahir dengan sama dengan kalau kita mendengarkan lagu Ebit JAD, kita dengarkan lagu-lagu dari Kus Plus. Saya juga baru ketika mereka mulai meninggal satu-satu baru ngerti Pak. Lagu-lagu Kus Plus itu seluruhnya berangkat daripada pemahaman ma'rifatul Quran mereka. Al-Quran tergantung kepada siapa. Kalau dia meresap dalam hati seorang Abdullah Azam. Seorang Abdullah Azam dia selesaikan S3-nya dalam usia 35 tahun. Ketika dia selesai pendidikan Fakultas Syariah, program doktoral, dia pulang ke rumahnya di kampungnya di Palestina. Lalu kemudian sampai di rumah disirahkan oleh saudaranya, wahai Abdullah Azam, ini sudah dibangunkan rumah tahun 80-an dengan angka 35 miliar. Bapak Ibu bisa bayangkan rumah seharga 35 miliar tahun 80-an. Pak, rumahnya itu tidak dimasuk. Dia cuma berdiri di teras rumah. Dia bilang pada ponakannya, wahai ponakanku, ambillah dan isilah rumah ini. Aku akan ada di medan perang. Dan itu terjadi ketika orang yang bernama Muhammad Ramdan. Muhammad Ramdan itu mahasiswa program doktoral dari ITB. Bayangkan Bapak Ibu, mahasiswa ITB doktoral jadi salah satu pasukan perang di Bosnia Herzegovina. Sama, Alfian Tanjung ngapain kesini-sini? Yang hebat siapa? Ya Allah. Yang hebat berikut ya bapak-bapak nih pengurus Al-Islah. Coba kalau saya nggak disuruh kelayapan, ngoceh-ngoceh di mana-mana kan nggak jadi. Ya. Jadi ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, bersyukurlah kepada Allah. Kita punya tokoh seperti beliau, seperti Pak Mardi, satu lagi Ustadz kita, Ustadz Abu Hanifah ya. Dia sempat beritahu saya ada kegiatan kantor yang membuat beliau tidak bisa hadir. Semoga beliau sehat selalu dan terus memimpin majelis kita.
Saya pikir begitu nanti kita bisa kembangkan sehingga kita punya waktu cukup walaupun sudah dekat masih ada 10 atau 15 menit. Ayo kita manfaatkan, tidak harus bertanya. Mungkin memberikan feedback, mungkin memberikan satu kohesif pandangan. Ya, bertanya boleh juga, kalau saya tidak bisa jawab, ya ada beberapa guru saya bisa bantu jawab. Ada mic ini ya, soalnya silakan bapak-bapak, ibu-ibu kalau agak sungkan boleh pakai tulisan. Saya tanya Pak Ustadz Hadi, kalau ibu-ibu bertanya boleh kan pakai mic? Boleh. Saya nanya dulu, kan nanti saya kesalahan lagi kan. Udah terserah, silakan bapak-bapak. Teman-teman pemuda. Disuruh nanya nggak ada yang berbunyi. Wah, gimana nih komandan nih? Ayo, ibu-ibu dulu, bapak-bapak, ibu-ibu ada. Nih boleh ya Pak, pakai pengeras suara boleh Pak? Pak Hadi, boleh? Ya izin dulu saya, ntar saya nggak mau ntar saya pulang. Siapa yang suruh Alfian datang? Ini kacau lagi. Bu geser aja ibunya Bu, bisa nggak? Nggak sampai ya? Udah, ibu dari sana aja Bu, mudah-mudahan terdengar. Silakan Bu. Ya, paling nggak terdengar saya. Ini kerjaan Pak RT ya? Ini Bu Elis ya? Iya. Karena kemarin sempat saya ke rumah beliau, saya udah bisa menangkap. Bagus Ibu buka di forum ini bagus. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini salah satu situasi kita. Ya. Yang namanya RT itu saja kepanjangannya rukun tetangga. Tetangga bikin rukun. Ini mau pengajian dibikin sulit, dibikin proposal. Paham gak jamaah? Mau bikin pengajian di rumah aja suruh bikin proposal. Ntar proposal dibawa kemana-mana. Minta ke Menteri Keuangan 2 triliun. Buat lo. Udah saya mah gak basa-basi udah. Saya tahu itu akal-akalan itu. Itu pasti kelompok merah itu. Lalu Arit itu yang main. Sekarang yang denger bantu nih. Gimana caranya agar pengajiannya jalan. Memang tempatnya agak jauh. Cuma saya kurang bisa menerangkan pos. Tapi ini penting direspon. Sekali lagi para jamaah, situasi ini adalah karena kita umat Islam mayoritas tetapi tidak punya concern terhadap politik. Ya, saya pikir begini, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mendengar pertanyaan beliau, coba dibantu. Siapa di sini yang misalnya dari Pemda, siapa di sini misalnya yang kerja di kecamatan, siapa yang di sini misalnya ada yang punya basic pengacara, ada nggak sarjana hukum di sini pengacara? Ayo temenin beliau. Beliau ini pengen buka pengajian, di rumahnya sudah siap. Tapi tidak boleh kalau nggak buat proposal yang harus diserahkan dulu kepada Pak RT. Ntar proposal dia bisa, boleh kalau dia minta ntar soft copy-nya, diacak-acak, dirubah-rubah kalimatnya, ntar dibawa jadi kasus. Makanya saya bilang jangan pernah dibuatin banyak dimensi. Oh saya repot, nanti di ini aja dikirim aja PDF-nya atau dikirim saja ininya, nanti dirubah-rubah sama dia. Nanti ujung-ujungnya ibu ditangkap polisi karena dianggap melakukan gitu-gitu. Memang ini
Ya saya dari kemarin sudah bilang jangan dibuat, tapi memang susah kalau tidak dibuat ditanyain terus gitu kan Bu ya. Kalau Ibu tidak buat ditanyain terus, ini harus dilawan. Nah kelemahan kita selama ini kasus-kasus yang ada seperti yang beliau hadapi ini tidak mendapatkan feedback misalnya dari pemuda Muhammadiyah. Nggak berani, teman-teman itu cuma ada di kantor Muhammadiyah. Adanya cuma di acara-acara resmi Muhammadiyah. Kalau di acara-acara yang tidak sangkut dengan strukturalnya tidak. Sama juga dengan teman-teman yang aktivis gerakan Islam dalam konteks perjuangan yang lebih makro. Kasus-kasus begini harus masuk RT itu ya rukun tetangga, RW itu rukun warga. Kenapa jadi? Yang penting kan acara lancar, tetangga tidak ribut. Ini acara ujung-ujungnya ingin melarang. Ya saya ingin bapak-bapak, ibu-ibu untuk kasus ini silakan yang berdekatan. Ibu rumah dekat nggak dari sini? Jauh ya? Rumahnya dekat nggak dari sini? Nah, nanti ketua masjid. Nah, sayangnya kalau omong begini, maaf ya, ujung-ujungnya nggak ada yang tindak lanjuti. Mohon maaf, saya sudah punya pengalaman karena secara basic saya ini kan dosen sosiologi pendidikan. Artinya kita itu semangatnya di ruangan. Giliran ada pada tahapan-tahapan melakukan proses recovery, menghadapi, karena diantara kelemahan orang Indonesia itu tidak mau bertanggung jawab, boro-boro membantu orang untuk bela yang dia sendiri aja nggak bertanggung jawab, dengan dirinya saja nggak tanggung jawab, dengan anaknya aja nggak tanggung jawab. Bukan soal uang, bukan soal rumah, bukan soal jajan. Subuh-subuh anaknya nggak ke masjid aja juga udah banyak yang nggak merasa beban. Bu, saya bukan tidak menjawab pertanyaan Ibu, cuma memang ini persoalan harus jadi perhatian kita. Kenapa? Karena kita dibuat memang terus-terusan minder secara politik. Kesalahan juga di kita tidak mau memberikan peluang dan merebut ketua RT dan ketua RW. Ya? Ketua RT, ketua RW itu harus direbut. Wah, nggak ada hadisnya. Itu terus. Bisa nggak terbayang kalau wali kota Solo itu Mas Didi jadi wali kota Solo. Kalau wali kota Solonya ini orang yang fikrohnya berpihak pada dakwah Islam, kira-kira lapangan Manahan bisa nggak dipakai buat apel Laskar Islam se-Solo? Bisa. Ini kan persoalannya kita nggak pernah berpikir bahwa merebut kekuasaan dan memiliki kekayaan itu bagian dari perjuangan Islam. Kalau yang kaya banyak ya, saya harus mungkin ini kalau kata bahasa Melayu nih bersimpuh 10 jari. Saya tahu. Ini bapak-bapak yang tampangnya tampang gembel-gembel ini banyak yang kaya nih. Saya udah tahu. Di tanah Jawa ini banyak orang penampilannya seperti office boy, tapi uangnya ada yang sampai 2 miliar, ada yang 100 miliar beneran Pak. Oh saya tahu. Tapi saya nggak akan nyebut nama ya. Saya nggak akan nyebut nama. Dalam pergaulan saya, ya. Saya tahu kok, dalam pengalaman saya bergaul nih, kan saya kerja saya kan rumah, masjid, umat. Jadi saya banyak Pak yang kaya. Nah cuman kalau pribumi, kalau kaya nggak ada yang mau ngaku. Ngakunya susah terus. Kenapa di DPR RI PKI-nya ada 200 orang? Padahal yang punya ayat jihad itu kita. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang punya ayat jihad kita, tapi yang berjihad dengan hartanya orang PKI. Di DPR RI hari ini 200 lebih mereka jadi anggota DPR. Jangan heran lahir undang-undang yang nyusahin kita. Lahir undang-undang pesantren yang memaksa nanti para ustadz dan ustazahnya berparadigma Islam Nusantara. Islam Nusantara itu bukan Islam sebagaimana yang dinyatakan oleh Mama Dede. Ustazah Mama Dede kan pernah bilang begitu di salah satu stasiun televisi. Gara-gara ngomong begitu diserbu oleh pasukan penjaga gereja. Paham sampai di sini? Oke, carikan Pak, bantu tuh Pak solusi Ibu tuh. Nanti diomong. Tapi saya berharap dihitung betul, karena biasa karena di belakangnya karena ada anggota DPRD. Ujung-ujungnya dia menghitung mau menang lagi Bu nanti. Makanya saya ingin katakan buat masyarakat secara perlahan
Mulai kita minta arahan dari guru-guru kita, kiai-kiai kita, pimpinan pesantren kita, ulama-ulama kita, bagaimana kita masuk pada partisipasi politik. Kalau untuk kasus ini yang terdekat tanggal 6 nih 6 September Ibu. Waduh, sayanya lagi nggak ada. Tapi kalau saya langsung turun nggak bagus kalau menurut saya. Ya ini harus orang-orang pribumi dulu nih yang anak-anak sini. Kalau saya langsung akan nanti dijualnya, digorengnya dalam bentuk lain. Ya, ntar dibilang lah provokasi, menghasut, makar lagi, ya, makar jagung, makar bubur gitu ya. Ya tolong bapak-bapak, ibu-ibu diperhatikan beliau, Bu Elis, rumahnya di mana, tolong ditindaklanjuti. Penanya kedua, bapak di sini. Oh tolong mic-nya di belakang ternyata. Ya, di sini kita tutup ya, udah jam 10. Silakan Pak. Oh masih banyak waktunya, masih ada 10 menit lagi atau 20 menit. Ayo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya tentang pemberangkatan haji. Jadi pemberangkatan haji itu setelah ada corona ternyata 2 tahun tidak ada kegiatan, sehingga ini ada ada pengumuman bagi orang yang sudah lansia itu nanti akan diprioritaskan yang umurnya 63 tahun, sehingga saya itu dari dulu nunggu ya gaji tahunan itu dapat saya dari 19 sampai sekarang kalau menurut keberangkatannya itu 2023 itu tahun lalu. Ternyata dengan kabar itu saya tanyakan ke depan sehingga itu jawabannya tidak betul itu, tapi ada informasi dan katakan bahwa keberangkatan ini untuk tahun 2022 ini hanya memberangkatkan 48%, jadi separuh program, sehingga lanjut jawabnya dari Bapak. Kalau Bapak itu memberangkatnya itu 2023, kalau menurut ini yang porsinya berapa? Yang tahun itu 48%, nanti jatuhnya nanti Bapak berangkat tidak jadi 2023, tapi 2032. Jadi masih jadi 9 tahun lagi. Nah saya itu tanya apa itu? Ya menurut instruksi dari atasan, ini seperti itu memang dari Arab Saudi itu hanya mengeluarkan untuk dicoba 48%. Itu seperti itu kan. Kalau seperti itu atau menurut pandangan itu betul atau tidak. Dan yang kedua ini saya itu belum sudah pernah lama juga keterangan yaitu istilahnya PKI. PKI itu nanti akan kembali ke Indonesia setelah umur 45 itu sudah tidak. Maka dari itu kalau umur 45 itu sampai sekarang mungkin ya sudah umurnya sampai sudah 77. Maka hal yang seperti itu ternyata kalau saya memahami ya benar, ternyata sekarang istilahnya itu kalau itu istilahnya mendominasi kata seorang orang itu ya tidak kembali lagi ke Indonesia itu istilahnya itu walaupun dengan ya semacam-macam pakai baju halal yang nanti itu akan menyusul di segala ini, mungkin di kantor-kantor ya mungkin di kantor masyarakat itu akan menjadi mereka. Nah yang demikian itu sampai sekarang kalau saya memahami berteman di persidangan ya cukup. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kemarin itu sebetulnya waktu haji tahun ini itu mendapatkan lowongan atau keberbolehan mengirim 10.000 orang lagi, dan peluang itu tidak diambil.
Terus terang saja, kalau kita mau membahas, kita memang punya dilema tersendiri. Karena pemimpin-pemimpin kita ini secara umum tidak sayang pada rakyatnya. Di negeri ini pola birokrasinya begini. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Betul Pak, mohon maaf Pak, menurut saya Pak, saya bukan saya membenci, tapi itu fakta di negeri kita tuh begitu. Tapi kalau Cina ngurus KTP elektronik datang setengah 8 pagi, jam 8 jadi. Kita ngurus KTP elektronik ada yang sampai 6 bulan gak jadi. Nah, menanggapi Bapak, saya pertama secara sportif tidak menduga akan muncul pertanyaan seperti Bapak. Saya harus jujur dulu. Tapi dengan pertanyaan ini saya berharap Bapak juga punya kegigihan untuk menanyakan pada pihak-pihak yang ada, dan cari juga yang insya Allah sejiwa dengan kita, mesti ada. Karena penanganan haji di negara kita ini tidak dalam posisi, karena saya dulu kan waktu saya masih aktif di P3 itu Menteri Agamanya kan Pak Surya Dharma Ali. Sampai sekarang dia masih di penjara, tapi terlepas dia punya kesalahan yang membuat dia dihukum, tapi kan dia Menteri Agama dan dia suka cerita bagaimana. Nah, untuk kasus haji tahun 2022 kemarin itu kan pemerintah Arab Saudi itu memberikan peluang 10.000, dan itu yang negosiasi namanya Luhut Binsar Panjaitan. Kita kalau bahasa Betawinya kayak nggak ada orang lagi Pak, malu urusan agama kita. Padahal dalam adab akhlak, dalam akidah, orang kafir itu kan haram untuk datang ke Mekah dan Madinah. Terus terang aja para jamaah, ini saya jangan lagi salah, karena kita nggak mempunyai orang-orang sekaliber di bidang urusan politik. Ya, saya nggak bisa nyebut nama orang, saya 4 kali nyalek gagal terus. Ya Bu, saya nyalek gagal terus. Tapi orang yang kenal saya benar-benar, Pak Alfian mestinya jadi, tapi ya nggak bisa. Masyarakat kita beda dengan orang PKI. Orang PKI itu caleg-calegnya gini. Le, kamu punya uang berapa Le? 700 juta Mbah. Jadi anggota DPR RI 700 juta mana jadi, gituin Pak. Jadi di dapil kamu, daerah pemilihan kamu butuhnya berapa? Ya Mbah, butuhnya 4,5 M. Jadi orang-orang yang bernama Karmel Budiarjo, orang yang bernama NH Lukman, Ibrahim Isa, dan sesepuh PKI itu masih banyak yang hidup. Di Solo juga ada. Saya nggak mau nyebut namanya di Solo ya. Di tokoh-tokoh PKI itu dalam jangka lama mereka punya tabungan yang banyak, dan tabungan mereka tuh berpuluh-puluh, berat 100 miliar. Jadi jangan heran di DPRD Kota Solo itu ada satu orang anggota DPRD perempuan, suara yang dia dapat itu bisa untuk 3 orang. Ini ingin saya katakan, kita ini punya kelemahan menganggap bahwa membiayai seorang caleg itu bukan perjuangan. Akibatnya ketika dia jadi, dia nggak mau dekat-dekat sama kita. Ketika dia mau jadi, dia sumbang-sumbang kita. Saya tidak dalam konteks menyalahkan. Kembali kepada pertanyaan tadi, Bapak tidak akan pernah bisa pergi haji kalau tidak ditolong Allah. Itu pegang pertama poin. Yang kedua, usahakan punya pengetahuan petugas-petugas. Karena pintunya banyak Pak. Ada yang meninggal sebelum begitu Pak. Ya Pak, jadi saya berharap jangan. Saya saja yang begini-begini udah umroh 2 kali. Kalau saya ceritakan umroh saya lucu-lucuan. Ya umroh yang kedua dah. Umroh yang kedua saya pulang penjara tanggal 10 Juni 2019. 10 Oktober 2019 saya baru pulang dari pesantren, dari pusat pemenjaraan saya di Porong, Sidoarjo, Surabaya. Lalu pengurus cabang Muhammadiyah Jakarta Selatan melalui Lazis Mutu WA saya. Alhamdulillah Ustadz Alfian Tanjung sudah kembali bersama kita. Mohon berkenan, ini ada keberbolehan untuk berangkat umroh. Cukup siapkan foto-foto, paspor, dan udah berangkat. Ya kan Pak, artinya Pak, saya juga sama Pak nih pergi haji biar jalan. Jadi Bapak jangan pernah membahas hal ini melulu hanya karena mekanisme. Ya maksud saya paham Pak ya. Jadi Bapak harus
Yakin Pak, karena kata Rasulullah, aku tergantung sangka-sangka hambaku. Nah, kalau ini mau diselesaikan, berarti kita mesti punya presiden yang ngerti dan cinta sama umatnya. Di kita itu uang-uang, kenapa dibikin lama? Agar uang itu numpuk lama. Uang numpuk lama kan kalau satu orang 35 juta, 1000 orang kan 35 miliar. 1 juta orang kan 35 triliun. Otaknya itu otak ribawi, makanya pada rusak kayak si Sambo. Terus terang Pak, saya ingin katakan, jadi sebenarnya yang bikin lama tuh karena memang nggak ada usaha untuk bikin cepet, nggak ada. Semakin lama duit Bapak kan ngendepnya lama. Kalau lama, Anda kan cuma punya tabungan. Sekarang berapa ONH satu untuk yang berangkat kemarin? 45 juta, 70 juta, 45 ya. Nah, padahal uang 45 juta satu orang. Kalau 1000 orang, 45 miliar. 1 juta orang, uang itu nanti berbunga, nauzubillah, astagfirullahaladzim. Saya kasih tahu aja kuncinya di sana. Terus kenapa sampai peluang 10.000 malah diurusnya oleh orang yang bukan muslim? Nggak ada orang lagi aja. Itu kan pertanda bahwa pemimpin-pemimpin Islam itu nggak dihormati sama dia. Masa bisa-bisanya dia ke sana negosiasi, ujung-ujungnya nggak ada orang, mana mau dia orang kafir, fi suduruhum akbar, di hati mereka lebih kejam lagi daripada apa yang keluar dari mulutnya. Saya yakin Pak, jawaban saya tidak memuaskan, tapi saya juga yakin Bapak jangan tidak yakin berangkat. Saya aja yakin berangkat Pak. Saya tahun ini berangkat haji Pak, nggak usah nunggu 2032. Nah, keyakinan itu akan ditopang dengan koneksitas, ditopang dengan pengetahuan celah, topang dengan itu Pak. Itu namanya menjada wajada itu. Dan itu watak kami anak-anak rantau gitu. Jadi jangan pernah Bapak Ibu membayangkan kami akan jadi pengemis di jalanan, nggak akan. Ya. Anda sampai Anda pecah kepala Anda nggak akan ketemu orang Padang jadi pengemis di jalanan, enggak. Karena kita tangan mencencang bahu memikul. Alam terkembang menjadi guru. Di mana bumi dipijak, situ langit dijunjung. Kita jalan. Artinya filosofi ini bertemu dengan kita. Jadi kembali itu yang pertama. Yang kedua, PKI. Sampai hari ini belum pernah ada majelis apapun untuk wilayah Solo Raya, Pak Ustadz Hadi, yang meminta saya membahas PKI. Padahal saya pikir yang pernah dengar langsung itu waktu di MTA. Waktu Ustadz, siapa namanya? Masih ada ya Ustadz Sukino ya. Itu keren itu, saya nonton aja gila saya bilang ya. Itu detail itu sebenarnya sebuah proses. Nah, pertanyaan beliau tadi, apakah PKI-nya bagaimana? PKI ini sekarang sudah berkuasa, PKI sedang berkuasa, PKI ingin terus berkuasa, makanya dibikin peraturan-peraturan yang membuat kita tidak bisa bergerak. Misalnya LGBT itu sudah diperbolehkan, biar tahu aja. Sekarang Anda melarang sesuatu yang sudah diperbolehkan oleh hukum negara, maka Anda akan melanggar hukum negara, maka Anda dianggap melanggar hukum walaupun pelakuan itu salah menurut agama. Ayo sekarang siapa yang salah? Kita juga. Saya aja orang sekali saya jadi caleg gagal di 4 kali. Terus terang saja bukan berarti saya merasa hebat. Nah, anak-anak PKI itu kan yang kerjanya cuma main gaplek, duduk mau limo. Jadi saya di Tangerang. Ingat betul, pada pemilu tahun 1997 ada yang namanya Mega Bintang. Tokohnya Pak Mudrik Sangido, betul? Saya tidak kenal beliau secara pribadi karena saya tahun 90-an masih aktif dalam pergerakan di Tangerang, Provinsi Banten. Yang namanya PDI tanpa P itu anggota DPR-nya cuma 1. Anggota DPRD Kota Tangerang cuma 1 orang. P3 13 ya. Golkar 30 lebih, 31 atau 33. Itu 97. Padahal kita tahu kemudian terjadi yang namanya reformasi, mengundurkan diri jadi presiden yang bernama Bapak Soeharto. Pak Haji Muhammad Soeharto keluar menyatakan berhenti jadi presiden hari Kamis jam 9:50 tanggal 21 bulan Mei tahun 1998. Tahun 1998. Apa yang ingin saya katakan dengan cerita ini bahwa ternyata kebangkitan PKI itu diawali dengan mundurnya Pak Harto. Maka saya sering menyebut itulah yang namanya
reformasi, saya menyebutnya dengan kebangkitan Nasakom Jilid 2. Nah, perbincangan soal PKI itu menjadi tidak menarik karena kita tidak melihat bahwa mereka sebetulnya porosnya itu ada di Solo Raya, stressingnya ada di Boyolali, dan pusat komandonya ada di Semarang. Kapan? Tahun 2020, bukan zaman dulu. Jadi saya sendiri sebetulnya secara perjalanan dakwah, kalau pakai akal sehat Pak Hadi, saya tuh nggak ngerti kok saya ada di Solo gitu. Kan antum juga sempat bilang, Alfian kamu nih kesini, saya dibilang berkali-kali. Nah, jadi buat bapak-bapak, buat ibu-ibu, saya nyatakan dengan tegas satu, PKI the real comeback. PKI sudah ada di istana, sudah ada di DPR RI, sudah ada yang jadi gubernur, sudah ada yang jadi wali kota, sudah ada yang jadi kepala kepolisian, sudah ada yang jadi petinggi TNI. Terus terang nih, saya ngomong ini bahaya loh Pak. Tapi saya berani, asal saya bilang, kalau ini mau dibahas syaratnya dua. Jangan pakai ayat, jangan pakai fisik. Saya siap terangkan siapa-siapanya. Padahal urusan PKI ini masih ada undang-undangnya. Yang pertama TAP MPRS nomor 25 tahun 66 yang tegas mengatakan PKI sudah dibubarkan. Yang kedua, Undang-Undang nomor 27 tahun 1999 pasal 107 ayat A sampai E menyatakan bahwa barang siapa orang menyebarkan paham komunisme, Leninisme, Marxisme diancam kurungan penjara setidak-tidaknya 15 sampai 20 tahun penjara. Yang nerangin bahaya PKI yang dipenjara. Jadi saya ingin katakan, Kongres PKI yang ke-7 itu di Blitar Selatan tahun 1967. Kongres PKI yang ke-8, tolong di ibu-ibu bapak-bapak dengarkan pernyataan saya. Kongres PKI yang ke-7 itu di Blitar Selatan, Jawa Timur. Kongres PKI yang ke-7 itu di Blitar Selatan, Jawa Timur. Kongres PKI yang ke-7 itu di Blitar Selatan, Jawa Timur. Tuh, 3 kali tuh saya. Kongres yang ke-8 itu PKI menyelenggarakan Kongres Partai Komunis Indonesia yang berlogo Palu Arit di sebuah desa yang ada di Sukabumi Selatan, Jawa Barat tahun 2000. Kongres PKI yang ke-9 di Cianjur Selatan, Jawa Barat tahun 2005. Kongres PKI yang ke-10 tanggal 15 sampai 17 Agustus tahun 2010 di sebuah desa di Magelang, Jawa Tengah. Tahun 2015 Kongres PKI yang ke-11 diselenggarakan di Banyumas. Pertanyaannya, polisi tahu nggak sih? Tahu lah. Hebat ya? Jadi yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum negara dilakukan pembiaran. Umat Islam yang mayoritas, kenapa kita dituduh teroris? Karena kita memang nggak ada pembelaan terhadap saudara sendiri. Saya kalau mau betul, rumah saya di Tangerang itu, samping rumah saya itu saya pasang bendera La ilaha illallah. Dan ini merah putih. Udah lebih dari 10 tahun nggak pernah saya turunin. Saya mau tahu yang nyuruh turunin siapa. Ya. Di Solo Baru itu Masjid Baitul Ma'mur, nggak tahu masih ada apa enggak, itu bendera besar La ilaha illallah. Saya tidak ingin mengajak jamaah lalu kemudian seperti orang emosional. Sekarang orang mengibarkan bendera La ilaha illallah dianggap salah. Salahnya melanggar pasal berapa? Undang-undang apa? Pasal yang mana? Jadi karena kita secara nasional umat Islam diajak untuk tidak perlu berpolitik, akibatnya kita dipolitikin. Ya. Maka jaringan-jaringan masjid yang dekat dengan saya tuh di beberapa daerah di Banten atau di daerah Jawa Barat perbatasan Cilacap, ya, daerah Banjar Patroman, itu tidak ada yang pakai jarak-jarak, tapi tidak melawan. Ditanya balik, datang kecamatan dalam gugus COVID. Pak, ini dilarang sholat ini, sholat yang dilarang ini adalah anjuran, pengumuman atau berita acara Pemda. Oh, ini hanya pengumuman. Kalau pengumuman nggak ada sanksi, Pak. Jadi biar para jamaah tahu. Jadi di banyak masjid nggak ada, mereka biasa saja. Mereka minta mana dasar hukumnya yang kuat. Nah kita itu pokoknya tutup, pokoknya jarak. Ya apa dasarnya apa? Kalau ayat hadis kita udah mantep lah ya.
Udah diterangin Ustadz Ihsan Tanjung kan udah bicara kan Bang Ihsan Tanjung. Nah karena kita tidak terbiasa berdiplomasi dengan pola-pola yang berhubungan dengan produk-produk hukum, akibatnya kita tidak berani. Ya. Contoh misalnya jilbab di STTB, saya yakin Bapak Ibu masih ingat yang sekolah umum itu di ijazah tidak boleh pakai jilbab kan, harus lepas jilbab kan. Atau di SKCK, surat kelakuan baik di kepolisian nggak boleh pakai jilbab kan, fotonya dulu saya orang yang paling kalau saya ingat ketawa itu ya. Dulu ada 39 anak-anak SMA yang putri yang muslimah, dia bilang manggil saya kan Kak Alfian bantu kami bagaimana biar tetap ada di ijazah. Ternyata lepasnya jilbab anak-anak itu bukan karena ditekan oleh aparat, justru disuruh buka oleh guru agamanya. Sudahlah, berjihad tapi ada batas kemampuan. Nah, guru agamanya udah gitu. Yang kedua orang tuanya, terutama ibunya. Sudahlah Nduk, sekolah saja. Kalau kamu pakai jilbab, nanti kamu susah jodoh, kamu susah kerjaan, nanti rambut kamu rontok. Saya masih ingat itu. Ketika ada satu anak yang bertahan dan dia bilang pada saya, apakah bapak ibu kamu memaklumkan saya membela kamu ke sekolah? Oke, saya dipanggil Kak Alfian. Baik Kak Alfian, saya sudah dapat omongan dari ibu saya dulu. Saya ketemu kepala sekolahnya dengan wajah yang masam, marah. Dia ingin agar saya ikut menganjurkan si fulana ini lepas jilbab. Saya bilang soal lepas jilbabnya saya tidak punya urusan. Saya ini bukan anak saya juga, bukan adik saya juga. Tapi dia meminta. Saya tanya Bapak, kalau ada di STTB tidak boleh pakai jilbab, tolong tunjukkan pada saya surat resminya. Peraturan, perda, kepmen, nggak ada Pak. Biar bapak-bapak tahu aja. Kita nih umat Islam sering kalah oleh gertakan. Suruh tutup masjid, tutup. Suruh bikin jarak kan jarak, digertak doang. Sama laskar PKI. Ini nggak ngerti sejarah PKI, jadi tanya menu katanya udah mondok 30 tahun, jidat pada hitam tapi takut sama orang-orang itu. Karena kita nggak punya pemahaman produk-produk hukum. Ya jadi kembali ke soal PKI ini saya ingin katakan, saya butuh waktu 4-6 jam untuk menerangkan sistematika kebangkitan PKI. Bukan berarti saya sok pintar, emang PKI-nya udah bangkit. Nah sekarang yang dengar bapak-bapak tua semua. Saya banyak keluhan, beberapa misalnya dosen-dosen, guru-guru besar, profesor-profesor yang akhirnya dengan berat hati harus ngobrol dengan saya. Musuh dia ya anaknya, musuhnya ya mahasiswanya, musuhnya ya adalah menantunya yang dosen juga. Di kalangan anak muda mereka nggak ada memori soal komunis. Komunis itu kejahatan Soeharto. Saya tidak bela Soeharto. Semua orang tahu bagaimana peristiwa Tanjung Priuk. Semua orang tahu bagaimana Undang-Undang Perkawinan tahun 1973. Undang-Undang Perkawinan tahun 1973 itu mengambil dari sistem pernikahan Katolik. Nah, kasus di SKCK, surat kelakuan baik di kepolisian itu lucu lagi. Walaupun saya tahu waktu itu saya masih dimarahi oleh polisi. Saya bilang, Pak, kenapa di surat kelakuan baik ini tidak boleh pakai jilbab? Gimana? Nanti kalau ada kecelakaan, kalau ada kriminalitas, ngomong-ngomongnya banyak. Pak, sidik jari itu di tangan Pak, bukan di kuping. Paham nggak jemaah? Itu nggak bisa ngomong polisi saya gitu. Bener juga. Itu tadi karena sudah ketakutan duluan, akibatnya otak kita jadi nggak jalan. Kan kalau ada orang kecelakaan kan tangan yang diperiksa Pak, dikasih itu. Bukan kupingnya dikasih kotak apa namanya? Yang buat stempel. Ada nggak ibu-ibu suruh kupingnya gitu? Kalau ibu-ibu ngerti itu saya udah menghina tingkat tinggi sebenarnya. Jadi artinya terhadap antum menanyakan tadi soal haji, saya pesankan saya juga belum pergi haji jujur. Ya, tapi saya kemarin sebenarnya udah mau diberangkatkan oleh atas Saudi Arabia, tapi mungkin karena saya nggak cepat memenuhi persyaratannya, mungkin besok saya coba penuhi. Jadi ibu bapak sekalian, PKI bangkit dan basis PKI itu ada di Jawa Tengah, stressing sentrumnya ada di Boyolali dan Semarang. Pasti nanya lagi kan, tahu dari mana? Gitu kan keponya kan. Gue bilangin kalau bahasa Betawinya. Kalau gue kagak tahu, gue kagak ngomong.
nggak punya kerjaan, nambahin pasal buat gua. Saya disidang 2 kali untuk kasus. Yang pertama membahas tentang bahaya penjajahan Cina. Yang kedua, saya disidang dengan pernyataan 85% yang mencoblos PDI Perjuangan adalah PKI. Itu bukan pendapat saya, Pak. Saya cuma memberikan kompilasi atau logika matematik dari jumlah yang disebutkan oleh Ripka Ciptaning. Ripka Ciptaning menyatakan dalam wawancara di LaTV tahun 2002, dia mengatakan bahwa yang paling berjasa membesarkan PDI Perjuangan adalah warga PKI. Orang yang mencoblos PKI 15 juta orang waktu pemilu 2009-2014 kata sejak tahun 99 ya kan, itu 2002 ya. Itu kata Ripka. Nah, kalau kemudian ditanya lagi oleh pewawancara, sebenarnya berapa sih semuanya? Ya, sekarang mungkin 20 juta orang. Hasil pemilihan umum tahun 2014, suara yang didapat PDI Perjuangan itu adalah 18 juta 680.000 orang. Nah, kalau 18 juta ditarik dengan jumlah 20 juta yang disangkakan atau yang disebutkan secara totalitas oleh si Ripka Ciptaning, kan kalau saya berut 85% kan betul. Kenapa jadi saya yang ditangkap? Tahu nggak Bapak Ibu apa yang terjadi sama saya? Pembacaan vonis tanggal 30, bulannya bulan Mei tahun ini 2018. Sidang dimulai. Setelah melangkah rangkaian persidangan, Saudara Alfian alias Alfian Tanjung dinyatakan tidak berkesesuaian dengan pasal yang disangkakan. Ayat 2, barang siapa orang yang menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan kebahayaan negara, maka dia tidak bisa disebut sebagai kriminal. Maka dengan ini Saudara Alfian alias Alfian Tanjung dinyatakan bebas. Satu eksepsi diterima, satu vonis bebas, tapi nggak bisa pulang 4 tahun. Itulah Indonesia. Iya. Jadi ketika saya ditahan di Makobrimob, itu Karutan, kepala rumah tahanan yang ada di Brimob kan tahu itu tempat penahanan teman-teman yang dibilang napiter itu, mujahid yang mungkin ya perlu ada diskusi juga secara aspek metodologi dan tahapan. Sopo iki sopo? Ini Ustadz Alfian Tanjung. Yang masukin ke sini orang gendeng. Coba bayangin, sampai Karutannya bilang yang masukin saya ke situ itu orang gila. Coba. Bukan saya yang bilang gila, kepala rutannya. Coba. Jadi negara ini memang udah diurus, udah sekarang PDW semaunya sendiri. Sementara kita yang muslim nggak ngerti politik, disuruh tutup masjid tutup, suruh jarakin, nggak tahu peraturan, nggak ada yang lawan, minta surat resminya Pak. Ya kan. Ibu-ibu pulang 2, 3, 4, 5, kalau gitu kita tutup aja ya. Saya nggak bisa berlama-lama. Yang masih ada jangan pulang dulu. Saya nggak akan buka termin lagi. Kita duduk, kita closing dulu. Ya, yang udah pulang dah. Yang masih duduk sabar. Nah, kita akan tutup ya Pak ya. Nggak memuaskan, tapi ibu-ibu ini udah lebih dari 12 orang yang pulang. Saya cukupkan dan saya mohon maaf. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, negeri kita dalam bahaya. Umat Islam memang sudah lebih dari 60.000 orang yang mati dengan berbagai sebab sejak awal reformasi. Terus terang saja, ini bagian yang membuat saya kadang-kadang memilih untuk diam. Tapi kalau tidak diomongkan tidak tahu. Sampai malam ini masih di atas 3.000 orang pemuda-pemuda dan tokoh Islam dalam penjara. Ya, jadi Bapak Ibu yang tidak tahu atau belum tahu, dalam penjara sekarang masih ada 3.000-an orang yang di penjara tanpa kejelasan kesalahan mereka. Itu Bapak-Bapak Ibu sekalian, saya mohon diri dan mohon maaf. Lain waktu kita bisa bertemu lagi dan majelis harus disiplin menurut saya. Kalau belum ditutup jangan pada pulang. Itu namanya su'ul adab, nggak boleh. Ya, coba kalau di sini ada menteri, di sini ada presiden, berani pulang nggak ada? Iya, ini majelis ilmu loh, majelis Allah ini. Ya. Oke, saya bukan marah, cuma mengingetin disiplin belajar. Ya mungkin sayanya yang kelamaan, tapi baru lewat 10 menit. Sekian pemirsa yang berbahagia, saya Alfian Tanjung mohon maaf. Kita jumpa di lain waktu.
dan kita nyatakan tanpa jihad, tanpa dakwah dan jihad, negeri ini tidak akan pernah bisa menyelamatkan dan diselamatkan, karena Allah tidak akan menolong orang yang tidak menolong agamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.